Nah, pemirsa sekalian, kita lihat dasar dan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh mendapatkan peneguhan kekuatan. Buka bersama dengan saya 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat di ayat 24 dan ayat 25. Di sini firman Tuhan dengan jelas berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, pemirsa sekalian, dari sini kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus percaya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita ini adalah umat tebusan. Kita adalah ibaratnya itu sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal, bukan dengan emas dan perak, dan tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat membuat kita itu istilahnya itu layak untuk diselamatkan. Kita nggak layak. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita adalah kepunyaannya daripada Bapa kita, kepunyaan daripada Tuhan kita. Pembelajaran yang dapat kita pelajari daripada dua narasumber yang luar biasa ini adalah, yang pertama, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ada amin pemirsa sekalian ya. Nah, kalau hidup kita bukan milik kita lagi, maka kembali berkaca kepada kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu mempunyai kebenaran yang sangat absolut. Nomor dua, kalau hari ini Anda pun mengalami sakit, mengalami duka cita, mengalami hal yang sangat susah sekali untuk dimengerti oleh akal sehat manusia, firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala situasi, apakah kondisimu baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit. Memang gampang atau lebih mudah kita mengucap syukur pada waktu uang kita banyak, dapat promosi, kemudian semuanya tampaknya indah. Tetapi bagaimana pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita kan nggak boleh hanya mau yang baik, tetapi kalau Tuhan juga mengizinkan ada hal-hal yang sukar dimengerti terjadi seperti sakit penyakit, ya kita pun harus mau hari ini belajar mengucapkan, berkata Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Karena dengan cara kita mengucap syukur ini, isi hati kita itu akan ketahuan. Kita ini milik siapa. Kalau kita ngomel, kita malah mengutuki Tuhan, kita nggak berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya, berarti kita tahu bahwa kita ini cuman ada untungnya saja. Kalau kita sembuh, kita dipromosi, kita baru mau ikut Tuhan. Kalau enggak, kita enggak mau. Nah, kemudian berikutnya, ini yang sangat penting sekali untuk pemirsa sekalian ingat, bahwa hidup dan matinya kita atau seseorang itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter, bukan di tangan saudara, bukan di tangan siapa-siapa. Ada orang-orang yang sangat berusaha mati-matian untuk hidup sehat, akhirnya dia sakit dan kemudian tidak bisa disembuhkan dan kemudian dia meninggal. Tetapi ada juga orang-orang yang istilahnya bahkan dia tidak mengerti tentang pola kehidupan yang sehat, nggak mati-mati tuh. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata hidup dan matinya seseorang memang ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui usia kita berapa. Memang firman Tuhan memberikan ancang-ancang, ambang batas antara 70-80 dan bahkan ambang batasnya 120 tahun. Nah, namun demikian, kalaupun Tuhan mempercayakan usia panjang, saya katakan puji Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan usia yang tidak terlalu panjang, ini bukan keputusan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Prestasi apa yang sudah kita hasilkan, kemuliaan apa yang sudah kita berikan untuk nama Tuhan. Ini sangat penting sekali karena menunjukkan bahwa benar kita adalah milik Tuhan. Nah, kemudian kita mesti mengerti berikutnya, yaitu bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan punya maksud dan tujuan. Ingat pemirsa sekalian, saya sering katakan nih di Good News Program bahwa saudara dan saya kini adalah display, adalah alat pamer kerajaan surga. Bagaimana mungkin nih? Oh, dokter sudah nggak bisa menyembuhkan, dokter sudah angkat tangan, secara medis bahkan sudah tidak ada obatnya lagi. Tetapi bagaimana mungkin hanya dengan iman dan kemudian hanya dengan minyak zaitun itu kemudian bisa sembuh? Nggak masuk akal gitu. Jadi segala sesuatu yang di luar pemikiran manusia itu Tuhan punya cara. Dia sanggup mendatangkan apa yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ini yang terakhir, yang tadi saya sudah baca ayatnya, bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus engkau sembuh. Pada waktu kita mengerti ini, yang terpenting apa semestinya? Ada satu relationship, ada satu hubungan yang baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, tentunya dengar baik-baik pemirsa sekalian, Tuhan punya satu spektrum yang sangat berbeda dengan manusia. Di mata kita
Kadang-kadang sakit penyakit itu tentunya sangat tidak baik. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup merubahnya menjadi kebaikan. Di mata manusia, orang meninggal, orang yang kita cinta itu dipanggil Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup untuk menjadikan itu sebagai suatu kesaksian yang sangat indah. Saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada Anda. Anda boleh ketik atau Anda kirimkan message kepada kami. Bagaimana kesaksian-kesaksian tentang kebaikan Tuhan itu terjadi pada kehidupan Anda. Sehingga kami pun boleh diperkaya mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah berikan atau pengalaman-pengalaman rohani yang sangat berharga itu ada pada kehidupan Anda. Anda pun apabila menonton dari YouTube, Anda boleh ketik di sana sehingga kami boleh mendengarnya daripada Anda. Ada amin pemirsa sekalian. Nah, mari kita berdoa dan saya rindu berdoa untuk Anda. Dan saya percaya bahwa doa orang benar, kata firman Tuhan, itu besar kuasanya. Mari angkat tangan saudara, arahkan ke layar televisi Anda atau ke gadget Anda. Imani sekarang. Apapun sakit penyakitmu, saya tidak tahu namanya. Apakah ini sakit jantung, kanker, kemandulan, atau bahkan apapun namanya. Tumor, darah tinggi, kencing manis, tulang belakangnya bengkok misalnya. Misalnya kaki Anda misalnya pincang atau bahkan lumpuh. Mungkin Anda buta. Mungkin ada orang yang di keluarga Anda tuli telinganya. Atau bahkan yang sudah koma, tumpang tangan kepada orang itu. Anda bisa menjadi satu alat pamer kerajaan surga. Sekarang mari kita satukan iman kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Dia ada di sana bersama dengan kita. Bapa, dalam nama Yesus, permuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Dan Tuhan, kami berdoa sekarang, kami melepaskan kesembuhan. Dengan bilurnya Yesus, Engkau sembuh. Terima pemirsa. Sembuh sekarang. Engkau tarik nafas dalam-dalam. Pada waktu dokter sudah berkata tidak lagi ada obat yang dapat menyembuhkan. Pada waktu mereka berkata bahwa selama seumur hidup engkau akan sakit. Itu bukan kata Tuhan. Itu kata manusia. Kita tidak mengaminkan apa kata manusia. Tetapi kata Tuhan, Engkau adalah milikku. Engkau biji mataku. Engkau mulia. Engkau berharga. Engkau tarik nafas pemirsa. Engkau terima kesembuhan ini. Sembuh. Dengan bilurnya Yesus, engkau yang sakit sekarang, bangkit, berdiri, tahir, sembuh. Engkau yang matanya buta, engkau akan terselihkan. Engkau bahkan yang mandul gak bisa punya anak, engkau akan punya anak. Engkau akan punya anak-anak yang ilahi. Engkau yang sakit liver, engkau akan disembuhkan. Sakit liver, kencing manis yang dokter katakan gak bisa sembuh, atau asam urat yang tinggi, engkau gak bisa jalan. Bertobatlah, berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan. Saya melepaskan kesembuhan ini. Akan ada kesembuhan. Engkau terima pemirsa. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan, dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku pulih. Selama Anda ingat sakitmu, engkau katakan itu. Engkau tumpang tangan di bagian tubuh. Kalau enggak ada orang yang tumpang tangan buat saudara, engkau tumpang tangan saudari. Katakan, dengan bilur Yesus aku sembuh. Engkau terima kesembuhan ini. Dan dimeteraikan oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, kita percaya dan kita berdoa. Yang percaya dan sudah sembuh berkata dengan saya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Yes. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Amin. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami sangat rindu mendengarkan kesaksian Anda. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Berikan kesaksian kepada kami, kirimkan melalui email ataupun melalui WhatsApp sehingga kami dapat membacakan kepada untuk Anda selama di Good News Program. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe di channel YouTube kami, yaitu di @anugerah ministries. Tuhan Yesus memberkati.